Kamu ngerasa dunia ini gak adil? Kamu udah kerja keras, jujur, dan berusaha sebaik mungkin. Tapi lihat aja, yang sering kali menang malah orang-orang yang gak peduli sama moral. Kenapa bisa terjadi? Kenapa seringkali orang yang tega dan licik justru bisa meraih puncak, sementara yang baik malah tertinggal? Faktanya, banyak sekali orang yang tanpa disadari malah memberi ruang lebih bagi orang yang tidak peduli dengan kebaikan. Kalau kamu merasa dunia ini gak adil, kamu gak sendirian. Dalam video kali ini, kita bakal bahas kenapa hal itu bisa terjadi. Sebelum kita jawab pertanyaan itu, coba pikirkan, apakah kita bisa mengubah keadaan ini, atau apakah kita harus mengikuti jejak mereka yang lebih licik demi sukses? Di setiap tempat, ada orang yang berusaha untuk sukses dengan cara yang berbeda-beda. Beberapa bekerja keras, fair, dan berpegang pada nilai-nilai mereka. Namun, ada juga yang siap menghancurkan apapun demi mencapai tujuannya. Tapi, tahukah kamu, seringkali mereka yang tidak peduli sama moral justru yang berhasil mencapai posisi puncak. Kenapa begitu? Kita hidup di dunia yang penuh dengan persaingan, di mana hanya yang kuat dan tegas yang bisa bertahan. Tapi, apakah kejahatan dan kekuasaan itu benar-benar akan membawa kemenangan? Mari kita mulai dengan memahami apa itu kekuasaan. Kebanyakan orang berpikir bahwa untuk sukses, kita harus baik, jujur, dan fair. Tapi kenyataannya, banyak orang yang justru sukses karena mereka tidak ragu untuk bermain dengan cara yang keras dan tanpa aturan. Friedrich Nietzsche, seorang filsuf besar, berpendapat bahwa dunia ini sebenarnya bukan tentang siapa yang baik, melainkan siapa yang bisa menguasai permainan. Nietzsche membedakan dua jenis moralitas. Yang pertama, master morality atau moralitas tuan, yaitu tentang orang-orang yang kuat dan berani mengambil risiko, tidak takut untuk mengejar tujuan mereka, bahkan dengan cara yang kontroversial. Orang-orang seperti ini tidak menunggu izin dari siapapun untuk mencapai tujuannya. Yang kedua, moralitas budak atau slave morality, yaitu adalah moralitas orang-orang yang lemah, yang selalu menunggu pembenaran eksternal dan berharap dunia memberi mereka yang mereka anggap adil. Mereka menganggap kekuasaan adalah sesuatu yang buruk. Dan inilah masalah utamanya. Moralitas budak atau slave morality seringkali memberi kesempatan lebih pada orang yang tidak peduli dengan moral itu sendiri. Orang yang berpegang pada kebaikan sering tertinggal, sementara mereka yang licik, ambisius, dan tidak ragu untuk mengeksploitasi kelemahan orang lain berhasil meraih apa yang mereka inginkan. Mereka yang berhasil di dunia ini adalah mereka yang tidak menunggu persetujuan atau belas kasihan. Mereka yang bertindak tanpa ragu, yang siap untuk mengambil alih apapun yang ada di depan mereka. Kunci untuk memenangkan permainan hidup adalah bertindak dengan keputusan yang tegas. Kalau kamu ragu, kamu akan kehilangan kesempatan. Namun, meskipun orang yang kejam sering naik cepat, ada satu hal yang perlu dipahami. Kekuasaan tanpa kebijaksanaan akan jatuh juga. Orang-orang yang menggunakan kekuasaan, mereka hanya untuk mengendalikan dan menindas. Akhirnya akan kehabisan energi dan kehancuran yang tak terelakkan akan datang. Contohnya adalah para tiran yang pernah menguasai dunia, yang akhirnya tersungkur karena keserakahan dan kesalahan mereka. Kekuasaan yang dibangun di atas ketakutan, manipulasi, atau penindasan seringkali berakhir dengan kejatuhan yang tragis. Sekarang kita tahu bahwa kekuasaan bukan hal yang bisa dianggap remeh,
Tapi bukan berarti kita harus menyerah pada moralitas kita atau mengikuti mereka yang tidak peduli dengan prinsip. Ada cara untuk menggabungkan integritas dengan strategi yang bijaksana. Cara yang pertama untuk melakukannya adalah dengan menghargai kekuasaan sebagai alat, bukan sebagai tujuan akhir. Kamu nggak perlu menjadi orang jahat untuk menang. Kamu hanya perlu memahami bahwa kekuasaan adalah bagian dari kehidupan yang tak bisa dihindari. Kita hidup di dunia yang penuh dengan persaingan, dan dunia ini tidak akan memberi kesempatan hanya karena kita baik hati. Kadang-kadang kita memilih untuk meninggalkan situasi yang tidak sehat adalah keputusan yang lebih baik daripada bertahan di tempat yang penuh manipulasi. Bukan hanya tentang mengambil apa yang ada, tapi menciptakan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bernilai, yang membuatmu tidak tergantikan. Yang perlu kamu lakukan adalah mengasah pemahaman tentang kekuasaan. Ini bukan soal jadi jahat, melainkan soal mengerti permainan dan mengetahui kapan harus bertindak dengan tegas dan kapan harus menghindari permainan kotor. Jika kamu tahu bagaimana menggabungkan kekuatan dengan kebijaksanaan dan tetap setia pada prinsip, kamu bisa bertahan tanpa mengorbankan integritas. Keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika kamu mengubah dunia dengan cara yang tidak merugikan orang lain, dan pada saat yang sama, kamu tetap menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih bijaksana. Jadi, apakah kamu siap untuk meraih sukses tanpa harus mengikuti jalan licik? Mulailah mempelajari cara-cara untuk menguasai permainan hidup tanpa kehilangan siapapun. Jangan biarkan dunia mendikte siapa kamu. Ambil alih kekuasaan, tapi lakukan kebijaksanaan.